Oke, selamat siang Kakak Asdes. Perkenalkan nama saya Vida Avandi dengan NIM 67 2020 113. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan codingan TTS yang telah saya kerjakan. Dan pada video kali ini juga saya hanya akan menjelaskan pada bagian void object saja. Namun sebelumnya di sini saya akan menjelaskan bahwa saya telah menambahkan dua variabel baru, yaitu variabel berbentuk atau berjenis double. Ada double X dengan nilai min 0,6 dan juga double Y dengan nilai minus 0,3. Dan kedua variabel double ini sendiri saya gunakan untuk mengatur koordinat pada bangunan kotak dan bangunan segitiga. Nanti akan saya jelaskan secara lanjut pada penjelasan pada codingan di bawah. Oke, kita langsung saja ke void object. Nah, pada bagian void object sendiri, pada bagian yang paling awal, di sini ada sebuah percabangan yang digunakan untuk mengatur warna background. Nah, percabangan sendiri di sini sendiri menggunakan parameter variabel hitung sebagai perbandingannya. Jadi di sini variabel hitung mod 2 sama dengan 0 digunakan untuk menentukan apakah variabel hitung itu bernilai genap atau bernilai ganjil. Jika bernilai genap sendiri, maka background akan berwarna RGBA seperti ini. Ini sebenarnya jika ditranslatekan akan menghasilkan warna kuning. Dan kemudian jika kondisi nilai hitung itu bernilai ganjil atau tidak sama dengan 0, maka akan menampilkan warna hijau. Hijau seperti ini. Nah, pada kondisi seperti ini. Oke, selanjutnya di sini terdapat sebuah fungsi yang bernama glClear dengan atribut glColor buffer bit. Nah, fungsi itu sendiri berfungsi untuk mengeset bit plan area pada window. Dan selanjutnya ada fungsi glMatrixMode digunakan untuk mengeset matrix mode pada kondisi saat ini. Lalu yang ketiga di sini ada glLoadIdentity digunakan untuk memastikan bahwa setiap kali kita memasuki mode proyeksi, matriks akan diatur ulang ke matriks identitas atau kondisi sebelumnya. Oke, langsung saja. Kemudian yang selanjutnya kita akan masuk ke bagian yang paling utama ya. Di sini ada sebuah percabangan lagi dan parameternya sama, yaitu menggunakan variabel hitung dan ditentukan apakah nilainya genap atau ganjil. Dan jika genap sendiri, maka akan melakukan beberapa hal di bawah ini. Yang pertama yaitu Y sama dengan 0,3. Variabel atau variabel double Y sendiri ini sudah saya jelaskan di atas tadi untuk mengatur koordinat. Nah, pada kondisi nilai hitung ini bernilai genap, variabel Y sendiri akan diatur menjadi 0,3, yang artinya posisinya akan berada di atas ini, di atas dari ini ya. Nah, jadi pada bangunan yang berada di atas ini berarti sedang berada pada kondisi Y sama dengan 0,3. Lalu yang selanjutnya yaitu ada persegi panjang. Di sini sebuah codingan untuk membuat sebuah persegi panjang solid yang berada di tengah sini. Oke. Di sini ada GL push matrix dan GL pop matrix untuk membantu menjalankan fungsi dari GL rotate. Nah, GL rotate ini sendiri didasarkan pada parameter sudut yang tadi sudah ada di atas, dan parameter sudut ini sendiri terus melakukan increment ya. Di sini dilakukan increment pada bagian bawah dari codingan. Nah, sudut ini sendiri akan terus bertambah 10 derajat setiap detiknya. Jadi artinya ini akan terus merotate atau merotasi bangunan persegi panjang yang solid ini 10 derajat setiap detik ke arah berlawanan arah jarum jam kiri. Nah, di sini ada GL Quartz ini sendiri yang untuk membuat sebuah persegi panjang dengan warna yang solid
Lalu di sini ada sebuah warna GL color. Pada kondisi hitung ini genap, maka warnanya akan berubah menjadi warna hijau atau cyan ya di sini. Kemudian ada fungsi persegi panjang, yaitu memanggil fungsi di atas untuk memanggil beberapa vertex yang membangun bangunan tersebut. Lalu selanjutnya di sini ada persegi panjang line. Nah, ini digunakan untuk membangun atau merender ini bangunan persegi panjang yang berbentuk garis, bukan yang solid tapi yang berbentuk garis. Nah, di sini terdapat juga rotasi GL rotate yang digunakan fungsi yang digunakan untuk merotasi bangunan persegi panjang yang line ini. Nah, di sini untuk parameter angle-nya saya menggunakan variabel sudut juga, namun saya balik dengan menambahkan nilai minus di depannya. Sehingga perputarannya itu berlawanan dengan persegi panjang yang solid. Jika persegi panjang yang solid itu berputarnya ke kiri, berlawanan arah jarum jam. Kalau persegi panjang yang lain itu ke kanan ya, searah dengan jarum jam. Jadi mereka saling berlawanan dengan hanya menambahkan nih minus ini. Nah, di sini ada GL begin line loop, ini yang membedakan kalau bangunan ini menggunakan garis dan ini membedakan kalau bangunan ini solid atau berisi atau fill ya. Dan pada kondisi hitung genap ini, nilai hitung bernilai genap, warnanya akan menjadi pink seperti ini. Dan ini fungsi untuk memanggil persegi panjang masih sama. Kemudian selanjutnya ada bangunan kotak. Nah, pada bangunan kotak ini sendiri dilakukan dua hal, yaitu translasi dan skala. Translasi sendiri ini merupakan sebuah perpindahan ya. Dan di sini saya setting menggunakan parameter X dan juga Y. Di mana nilai double X dan ini sudah saya jelaskan di atas sebelumnya tadi, yaitu untuk mengatur koordinasi. Dan nilai X dan nilai Y didapatkan dari ini. Sudah ditentukan setiap percabangan. Dan jika nilai X didapatkan dari percabangan dan juga increment. Jadi ketika nilai X itu tidak sama dengan 0,3 atau artinya masih di bawah 0,3, berarti di sekitar daerah sini, daerah kiri, maka dia akan terus increment bertambah hingga batasnya itu 0,3. Jadi ketika nilai X-nya sudah sampai 0,3 atau mentok di bagian kanan sini, nilai X akan diset ulang ke minus 0,6. Jadi jika di increment sudah mentok ke kanan, maka akan kembalikan lagi ke kiri lagi. Seperti itu untuk koordinat X-nya. Untuk translasi koordinat X-nya. Nah, jadi X-nya itu dia increment dari sini terus ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini hingga mentok, baru dikembalikan kembali ke nilai awal. Oke. Dan untuk translasi nilai Y-nya sendiri sudah ditentukan di sini. Jadi jika kondisi hitung itu genap, maka Y-nya bernilai 0,3, artinya positif, yaitu akan selalu berada di bagian atas. Contohnya, nah, ini kondisi seperti ini. Ini kotaknya di atas ini berarti dia sedang berada di kondisi hitung bernilai genap. Dan jika nilainya bernilai ganjil, hitung ini bernilai ganjil, Y akan turun ke bawah, yaitu ke nilai koordinat minus 0,3 atau bernilai minus, seperti kondisi pada bawah ini. Ya, seperti ini. Pada kondisi di bawah seperti ini, kotak di bawah ini berarti dia berada pada kondisi hitung bernilai ganjil. Jadi X ini didapatkan dari percabangan dan increment yang dilakukan di bawah, dan Y didapatkan dari percabangan yang didasarkan pada nilai hitung ini apakah bernilai ganjil atau bernilai genap. Seperti itu. Setelah itu ada kemudian selanjutnya adalah scale atau skala, yaitu proses membesarkan atau mengecilkan ya, atau zoom in zoom out. Mungkin menurut saya begitu pengetahuan saya. Nah, jadi ukuran dari kotak yang asli itu adalah yang kecil ini. Nah, yang bawah ini. Kemudian ketika dilakukan skala 3 atau 3 kali lipat besarnya, maka kan sebesar ini.
Jadi ketika kondisi hitung itu genap, nilai nilai bangunan kotak ini skalasikan 3 kali. Seperti ini. Pada kondisi nilai hitung genap. Oke, jadi seperti itu. Dan untuk warnanya di sini ketika hitung bernilai genap, warnanya sendiri menjadi ungu. Oke, di sini ada fungsi kotak untuk memanggil bangunannya. Kemudian di sini ada segitiga untuk membangun segitiga ini, seperti ini dan ini. Nah, di sini pada segitiga sendiri saya hanya melakukan translasi karena untuk skala pada segitiga dilakukan pada kondisi hitung bernilai ganjil. Nah, oke, pada di sini sendiri translasinya saya masih menggunakan koordinat x dan y atau variabel double x dan y yang telah saya buat di atas tadi, dan cara mendapatkan nilainya sama. Yang x menggunakan percabangan dan increment, dan yang y menggunakan percabangan berdasarkan parameter hitung. Nah, tapi perbedaannya pada bangunan segitiga ini sendiri, nilai koordinatnya saya balik dengan menambahkan min pada setiap koordinat x dan koordinat y. Jadi akan selalu berlawanan dengan kotak. Ketika kotak berada di atas, maka segitiga selalu berada di bawah. Begitupun sebaliknya. Dan ketika kotak berada di sebelah kiri, maka nilai segitiga ini berada di sebelah kanan, selalu berlawanan. Kedua bangunan ini selalu berlawanan dikarenakan saya menambahkan nilai minus di sini untuk melakukan inverse atau pembalikan. Oke, jadi seperti itu. Dan pada kondisi nilai hitung itu bernilai genap, di sini akan berwarna merah segitiganya. Nah, berwarna merah seperti di bawah. Dan selanjutnya yaitu kita akan melanjutkan ke codingan else atau kondisi di mana nilai hitung itu bernilai ganjil. Ya, di sini sudah saya jelaskan tadi jika y saya ubah menjadi minus pada kondisi ganjil. Kemudian pada bagian persegi panjang satu ini masih sama, semua codingannya sama. Rotasi ini sama, tidak ada yang berbeda. Yang berbeda hanyalah warna. Pada bagian warna di sini pada kondisi ganjil itu berwarna orange untuk berwarna cian. Hijau. Berwarna hijau pada kondisi ini. Kemudian untuk persegi panjang lain atau garis ini juga sama. Untuk rotasi itu sama. Parameternya menggunakan sudut, yang di inverse menggunakan min. Sama seperti codingan sebelumnya, yang membedakan juga hanyalah warna. Lagi-lagi di sini yang membedakan hanyalah warna. Dimana di sini saya ubah menjadi biru ya. Pada kondisi ini biru. Untuk kotak sendiri juga sama. Hanya pada bagian ini saya hilangkan skalasinya. Yang artinya pada kondisi hitung bernilai ganjil, kotak ini skalanya skala yang original, yang tidak dilakukan skalasi, jadi hanya dilakukan translasi atau perpindahan saja. Dan perpindahannya di sini juga menggunakan parameter koordinat yang sama, yaitu variabel double x dan y. Tapi pada bagian ini tidak saya lakukan skalasi. Artinya bangunan kotak di sini menggunakan ukuran yang original atau otentik. Kemudian selanjutnya ada segitiga lagi. Nah, untuk segitiga ini sendiri, jika segitiga pada kondisi sebelumnya itu tidak memiliki skala, pada kondisi ini memiliki skala ya. Dan skalanya sama seperti kotak pada kondisi sebelumnya, yaitu skala 3 dan juga x3 dan y3. Dan untuk translasinya masih sama, menggunakan koordinat x dan y yang di inverse menggunakan minus. Yang berbeda pada kondisi ini hanyalah skala yang saya tambahkan dengan skala x3 dan y3, kemudian warna atau GL color. Di sini saya ganti warna biru. Nah, pada posisi ini seperti ini. Nah, ini adalah kondisi nilai hitung bernilai ganjil ketika segitiga besar dan warna hijau. Kemudian di sini ada fungsi segitiga untuk memanggil bangunan segitiga. Lalu di sini ada glut swap buffer yang digunakan untuk menukar layer atau sepertinya ini untuk menukar kedua layer yang berada di percabangan ini. Jadi fungsi glut swap buffer itu digunakan untuk menswap
buffer atau lapisan pada Windows atau GLUT yang ada di sini. Kita lakukan swap setiap detiknya. Kemudian di sini ada ini variabel sudut yang ada di atas tadi dan merupakan variabel bawaan yang digunakan untuk melakukan di sini ada perintah untuk melakukan increment pada variabel sudut dengan menambahkan nilai 10,0f pada setiap detiknya. Jadi incrementnya itu 10, 10, 10 dan itu digunakan untuk mengatur angle pada rotasi GL rotation ya pada kedua bangunan yaitu persegi panjang solid dan persegi panjang gadis. Kemudian di bawahnya itu ada variabel hitung. Nah, ini variabel hitung yang paling penting ya yang digunakan sebagai parameter untuk menentukan ganjil genap yang dilakukan untuk melakukan percabangan untuk membuat dua buah bangunan ini berbeda-beda, selalu berganti-ganti. Termasuk background juga berganti dan bangunan berganti warna dan berrotasi juga. Itu yang paling penting menggunakan ini variabel hitung sebagai parameternya. Dan ini merupakan percabangan yang sudah saya jelaskan tadi yang berfungsi untuk melakukan percabangan pada variabel double x yang digunakan untuk mengatur koordinat x, di mana ketika posisi nilai x tidak sama dengan 0,3 maka akan dilakukan increment yang ditambahkan nilai 0,1 setiap detiknya. Dan jika nilainya sudah mencapai 0,3 maka nilai akan dikembalikan ke posisi awal yaitu minus 0,6. Ya, mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau perkataan yang kurang jelas. Demikian video kali ini. Terima kasih.